Siang anak? Siang. Hari ini kita belajar materi cerpen. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan Bapak kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelum dimulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran siswa terlebih dahulu ya. Yang Bapak sebutkan namanya, silahkan tunjuk tangan. Di Putu Trisnayani hadir? Masih izin ya. Kemudian Nadia Devita Utami ya hadir. Ini Ayu Rai Adinda Wahyuningsih hadir ya. Biar sana Hadir Pak. Hadir. IGD Pasa Arisuta hadir. Satu lagi IGD Nanda Naulan Nurtama Hadir, Pak. ya hadir. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya sebelum memulai kegiatan hari ini, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek. Nah, Bapak yakin anak-anak sudah paham materi yang Bapak sampaikan kemarin. Mohon satu orang, siapa yang masih ingat ya nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek? Siapa yang bisa menyebutkan? Sita Aristia Dewi ya? Silakan. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek? Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yaitu yang pertama ada nilai moral, yaitu berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti baik buruknya tingkah laku manusia. Ya. Lalu yang kedua itu ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Dan yang kelima, nilai estetis atau keindahan, itu berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Lalu nilai etika itu berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Dan yang terakhir nilai politis itu berkaitan dengan situasi politik suatu pemerintahan. Baik, terima kasih Sita Aristia Dewi, rupanya masih mengingat pelajaran yang kemarin ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin memberikan sebuah pantun untuk anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, pantunnya seperti ini ya. Pergi ke pasar membeli pulpen, mari kita belajar cerpen. Nah, demikian pantunnya. Mungkin ada peserta didik, siswa, murid yang bisa membuat pantun seperti yang Pak sampaikan tadi ya. Sita. Buah nangka dibuat permen, Cakep. saya suka membuat cerpen. Oke, terima kasih. Ya. Kegiatan belajar kita hari ini adalah yaitu mencari unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nah, itu dari sebelum kita lanjut ke materi, nah Bapak akan sampaikan sedikit yaitu tujuan kegiatan belajar kita hari ini. Bisa anak-anak saksikan di slide ya. Menelaah cerpen dengan unsur-unsur pembangun cerpen dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerpen yang dianalisis. Nah, jadi tujuan belajar kita itu dengan kita belajar hari ini. Jadi diharapkan oleh kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model belajar problem based learning, diharapkan peserta didik itu mampu menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, yang didengar nanti Pak bagikan materinya, ceritanya Pak bagikan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, nanti Bapak harapkan anak-anak mampu untuk menyimpulkan aspek atau unsur pembangun cerita pendek yang didengar dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, nah, hari ini Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak lihat. Nah, Pak sudah bagikan link quizzes. Nah, coba silakan. Nah, baik, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, coba dikerjakan terlebih dahulu quiznya.
Prana Yoga Mayakti ya. Oke, sudah. Baik, sudah semua selesai anak-anak ya. Nah, untuk peringkat pertama dari hasil kuisis mengenai unsur pembangun dalam cerita pendek itu diraih oleh Putu Gede Prana Yoga Mayakti. Kita berikan applause ya. Sebuah cerita pendek ya. Ini temanya ini semangat belajar, judulnya semangat belajar di tengah pandemi. Masa selesai lo tugas semua kapan mainnya? Udah lah, kosong aja tugas kalian lah. Ngajak main aja nih. Aduh, gue telepon masih ngopal. Apa ya cuy? Ada Haji. Ada apa nih, Ji? Iya, tadi pengen ikutan belajar ini buat. Mungkin anak dari cerita pendek tadi bisa tidak anak-anak menemukan sebuah unsur intrinsik dari cerita pendek tadi. Nah, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Kita. Ya. Tadi ceritanya tentang apa, anak? Judulnya apa tadi? Semangat belajar di tengah. Nah, bisa nggak disebutkan unsur intrinsiknya? Temanya. Ya, Belajar temanya. di masa pandemi. Haji. Kemudian latarnya Di rumah. di rumah. Rumahnya siapa? Novel ada, rumahnya Rumahnya Haji. Haji Ya, ada. oke. Apa lagi selain itu? Alurnya, Alurnya? maju. Alur maju. Ya, terus apa lagi? Nah, sudut pandang ada? Satu berapa? Orang pertama. Pertama, Iya. point of view sudah Amanah. amanat. Nah, amanatnya bagaimana? Siapa yang bisa membantu apa untuk menyebutkan amanat ini? Prana Yoga mungkin? Amanat dari cerita pendek semangat belajar tengah pandemi itu apa amanat? Dari cuplikan film dari Asa saksikan tadi kan di awal cerita dia ceritakan membuat tugas, namun melihat temannya yang lebih mungkin lebih rendah dari dia, memiliki semangat belajar yang sangat hebat, akhirnya dia memutuskan untuk terus belajar dan semangat belajar tentunya di tengah pandemi yang sedang semerbak waktu itu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Siapa namanya, Nak? Intan. Siapa? Intan. Intan. Saya tetap belajar semangat biarpun pandemi nggak jadi halangan untuk belajar. Silakan. Jika dilihat tadi alur ceritanya itu kan ada si Rahman yang belajar sama Naufal juga. Nah, di situ dia bilang si Rahman ini belajar dengan alat atau teknologi seadanya. Jadi di situ kita bisa ambil hikmahnya, dengan teknologi seadanya kita bisa belajar untuk menambah wawasan. Iya, anak ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya, anak? Cukup? Nah, mulai usul cerita pendek. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Nanti Pak bagikan sebuah lembar kerja, dikerjakan berkelompok ya. Bagi satu. Nah, judul cerita pendek yang anak-anak akan gunakan untuk tugas itu judulnya apa? Nah, Rainbow si Pitbull ya. Nah, bisa anak-anak baca sebentar. Nanti Pak berikan waktu untuk presentasi dan kelompok yang lain bisa menanggapi. Nah, kira-kira fisik anjing ini sempurna enggak? Kalau memang tidak ditemukan tidak apa-apa ya. Nah, cukup unsur yang anak-anak temukan saja ya, tidak apa-apa. Bapak, saya Presentasi ya. Baik, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok Sita Aristia ya. Bisa dimulai. Ada sebelum presentasi ada yel nggak? Kita yelkan dulu ya. Kelompok 2, jaya, jaya, jaya. Baik, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai cerita pendek Rainbow si Pitbull. Ya. Jadi untuk yang pertama, unsur-unsur pembangun cerpennya dari unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema. Di situ temanya tentang anjing si Pitbull
yaitu ada di paragraf pertama. Lalu ada alur juga. Di situ dia menggunakan alur campuran. Dibawakan undangan. Amanat dari cerita Rainbow Six Pikul adalah kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, serta kita juga harus hati-hati terhadap apapun yang kita lakukan agar hidup kita tetap aman dan tentram dan tidak menyesali perbuatan kita di masa yang akan mendatang. Nah, lalu kalau untuk ciri kebahasaannya itu saya cuma menemukan satu, Pak. Ya. Itu konjungsi urutan waktu. Ya. Sama temporal juga. Kurang ya. Dan lagi? Ya, sama aja. Ya, semua. Baik, kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok yang lain silakan berikan tanggapan. Kita berikan applause untuk kelompok 2 ya. Hari ini, nah untuk sedikit evaluasi ya, sedikit aja. Pak inginkan anak-anak membuka classroom sebentar. Nah, silakan lihat classroomnya anak-anak. Waktunya 10 menit ya untuk menjawab. Selinus Yahya, kemudian Prana Yoga, sekolah sudah sempurna sekali. Ternyata sudah skor 100 ya. Karena Pak lihat dari hasil evaluasi yang anak kerjakan, rata-rata nilainya sudah 100 ya. Dan ada yang beberapa yang dapat skor 90. Nah, ya. Bapak harapkan dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi ya, mengenai unsur pembangun dalam cerpen, nanti anak-anak bisa mencari ya cerita-cerita cerpen lagi. Nah, dari cerita pendek tersebut anak-anak bisa tentukan ya. Yang pertama apa anak-anak? Ya, temanya terlebih dahulu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak untuk kegiatan hari ini gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan di pertemuan kita berikutnya, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyusun sebuah cerita pendek. Nah, untuk penutup kita berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, karena kita tadi mengawali dengan doa, marilah kita juga akhiri dengan doa agar kita semua selamat sampai di rumah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, Pak rasa kegiatan hari ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Pak harapkan apa yang sudah kita bahas hari ini mengenai unsur intrinsik, unsur ekstrinsik sebuah cerpen bisa anak-anak gunakan ya untuk membuat cerpen nantinya ya di pertemuan berikutnya, dan semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, demikian anak, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Ya. Selamat siang.